Setiap hari kita syahadat, menyatakan keimanan tapi semu, palsu. Tidak ada ingat-ingatnya sama Tuhan. Itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Akhlak kita, pribadi kita, yang dikatakan bahwa di perguruan figur atau suri tauladan kita itu junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita murid kalau sudah ngefans sama junjungan Nabi besar kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Harusnya kalau menyatakan cinta sama Allah, kita harus mengikuti sifatnya, akhlaknya, ajarannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin itu yang pertama adanya di dalam seluruh badan jasmani. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji, dan sholat yang bagaimana? Sholat yang disertai dengan mahabbah, cinta kepada yang disembahnya. Jadi ketika mengerjakan sholat, jangan mempunyai pikiran hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ya percuma kayak gitu tuh. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Allah tidak perlu disembah, Allah sudah maha besar. Ya, itu loh. Gunanya kita ini diberi perintah sholat 5 waktu tuh, Allah ingin melihat hambanya yang mana yang taat, hambanya yang mana yang beriman, hamba yang mana yang mencintai betul-betul yang menciptakannya. Ya. Sedangkan junjungan Nabi besar kita saja yang jelas-jelas sudah ada jaminan surga, yang jelas-jelas sudah dapat ampunan dari Allah Ta'ala, yang jelas-jelas merupakan kekasih Allah Ta'ala, masih mau mengerjakan sholat 5 waktu. Karena Rasulullah duduknya di makom kehambaan. Makanya Rasulullah diturunkan menjadi rahmatan seluruh alam semesta. Agar ini loh figur yang perlu dicontoh. Inilah junjungan Nabi besar kita yang merupakan figur seorang hamba Allah yang sempurna. Nah, tuh. Makanya kan sungguh mengherankan nih, umat nih jauh daripada tuntunan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ulangi lagi, bukan hanya sunnah penampilan saja yang perlu dicontoh, yang lebih utama ialah sunnah sifat-sifat mulianya, sidik, amanah, tablik, fatanah. Kalau sudah dikatakan sidik, jujur, berarti kita harus jujur bahwa kita ini hamba. Kalau hamba jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Wong makomnya hamba kok suka dipuji, kan lucu. Ingat, kita sifat kita ialah mayat. Sifat kita buta. Karena tanpa sifat penglihatan Allah kita tidak bisa Nah, itu dipahami. Sifat kita ini mayat. Seonggok mayat itu tidak berguna. Kalau tidak berguna ya jangan mau disanjung, jangan mau dipuji, jangan mau diagung-agungkan. Kan seperti itu. Kalau sudah paham sifat makom kehambaan, ya kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu kita tahu tanpa Allah kita ini
Tidak ada cerita sama sekali. Tanpa Rasulullah kita tidak ada apa-apa. Nah, maka cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita di seluruh alam semesta. Maka saya bilangi, yang berkeluarga boleh mencintai suami, boleh mencintai istri, boleh mencintai anak, tapi jangan sampai jangan sampai berkurang cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ya, karena cintanya Allah dan Rasulullah nanti yang bisa memberikan syafaat kepada kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allah dan Rasulullah saja yang menyelamatkan kita. Tidak ada ceritanya suami istri menyelamatkan kita. Suami istri anak mencari keselamatan masing-masing. Makanya perlunya belajar suami istri agar selamat bersama-sama, bisa nanti insya Allah berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Cari selamat jangan sendirian. Kan seperti itu. Makanya ini berhubungan dengan syiarnya Rasulullah agar seluruh umatnya selamat bisa masuk ke dalam ridhonya Allah Ta'ala. Nabi kita, Rasul kita mencintai kita hingga akhir hayat beliau. Yang selalu dipikirkan apa? Umatnya. Umatku bagaimana nanti? Umatku. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya seluruh umat Rasulullah bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan itu Allah mengabulkannya. Nah, sungguh luar biasa. Kita ini harusnya bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Rasulnya saja memperhatikan kita. Masa kita umatnya santai-santai saja? Kan seperti itu. Kita diperjuangkan sama Rasulullah. Harusnya kita tahu rasa terima kasih. Terima kasih bagaimana? Ya, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah, dengan mengikuti akhlak budi pekerti Rasulullah. Itulah yang dikatakan umat yang sebenar-benarnya umat. Mengaku umatnya Rasulullah, mengaku menjadi yang mencintai Rasulullah, tapi adab budi pekerti jauh daripada yang dicontohkan Rasulullah. Ya kan lucu. Paham ya? Kalau sudah paham asal kejadian diri, maka kita akan mendekati paham, mengenal dengan yang menciptakan kita, yang mempunyai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nama ya, bukan nama. Yang mempunyai nama yang harus kita kenal. Yang mempunyai nama itu yang mana? Yang laisa kamislihi. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau sudah paham, ya seharusnya kita harus berhati-hati dalam hidup. Hidup ini sebentar saja, hitungan tahun. Semakin kita bertambah usia, berarti sudah jelas kita akan semakin mendekati tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kemana tujuan hidup sebenarnya? Ke negeri akhirat. Makanya kan kita ini kadang lucu. Sudah tahu tujuan
hidup kita ialah negeri akhirat, tapi kita mengejar dunia melebihi kita nanti mengejar akhirat. Nah, kan lucu. Sudah jelas tujuan hidup kita negeri akhirat. Harusnya semasa kita masih sehat, masih muda, maka mari kita kejar amal ibadah bekal kita nanti untuk hidup di akhirat. Karena di akhiratlah yang dikatakan bahagia yang sesungguhnya. Karena di dunia ini bukan bahagia, di dunia ini adalah puas saja. Puas itu ketika kita merasakan kenyamanan hidup di dunia saja. Selama kita masih tercukupi kehidupan kita, tercukupi sandang pangan kita, semua serba ada, kita merasa nyaman. Tapi nyaman itu tidak akan selamanya melekat di diri kita, akan kita tinggalkan. Makanya dalam hidup jangan terlalu ambisi mengejar kemewahan dunia. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk hidup yang sederhana, utamakan akhirat, utamakan ibadah, karena ya itu tadi. Coba kita merenung, kalau mau tidur ini kira-kira kita ini bisa menguasai ruh kita ndak? Bisa ndak kita kontrol ruh kita? Ndak bisa. Karena apa? Itu tanda kita lemah, tiada daya upaya. Itu tandanya bahwa ruh ini yang memegang kekuasaan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kita tidur ndak ingat toh sudah. Nah, seperti itu. Makanya jadi manusia harus berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau sudah seperti ini tahu 7 sifat harus kita renungkan. Oh iya, berarti kita hidup ini selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala. Masa kita tidak merasa? Makanya Allah sampai menyindir manusia, bahwa manusia itu sifatnya selalu melebihi batas. Sifat manusia selalu tergesa-gesa. Nah, karena apa? Karena manusia tidak mau mengikuti tuntunan kehidupan dari Allah yang sudah diturunkan menjadi kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu tuntunan hidup manusia agar selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi jangan hanya dibaca saja. Al-Quran setelah dibaca dipahami apa maksud dan tujuannya. Mengingatkan manusia menuju kepada jalannya Allah Ta'ala. Maka di Al-Quran sudah digambarkan banyak umat yang dibinasakan karena tidak mengikuti perintahnya Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa kalimat tauhid inilah yang utama. Tidak ada Tuhan selain. Itu yang mau disampaikan kepada seluruh umat manusia. Siapa yang tidak mengikuti Allah maka akan dibinasakan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Banyak sudah contoh. Mudah Allah membinasakan kita ini. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya jangan sekali-kali kita ini melebihi batas. Istighfar. Sudah tahu seperti ini. Istighfar. Setiap gerak keluar masuk napas iringi dengan rasa syukur. Seperti apa? Ibadah yang dikatakan sholatul ibadah yang Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.